Saya Mas Brian Dimuhayo dengan NIM 1030123001. Hari ini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek TK atau teknologi informasi dan komunikasi. Dan di sini saya akan membahas apa itu manajemen proyek TK, bagaimana perbedaannya dengan pekerjaan operasional, jenis struktur organisasi proyek, bagaimana proses manajemen proyek itu sendiri, bagaimana cara kita mendapat sertifikasi, dan juga apa tools-tools yang dapat digunakan atau alat bantu yang dapat digunakan dalam dunia proyek. Nah, pertama kita pahami dulu apa itu manajemen proyek TK. Nah, secara sederhana manajemen proyek TK adalah proses merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proyek teknologi informasi agar mencapai tujuan tertentu atau goalnya tercapai sesuai dengan batasan waktu, biaya, dan sumber daya yang ada. Nah, fokus utama dari manajemen proyek TK ini adalah menghasilkan hasil akhir yang bernilai, fungsional, dan juga memberikan manfaat yang nyata bagi organisasi. Jadi, simpelnya itu kita membangun aplikasi baru, klien meminta kepada kita, simpelnya outputnya apa? Kita ingin klien puas. Jika klien puas, artinya manajemen proyek TK kita berjalan dengan baik. Intinya klien puas, sudah sesuai apa yang mereka minta, ya sudah sesuai dengan definisi dari manajemen proyek TK, yaitu kita merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proyek agar mencapai goal atau tujuan tertentu. Nah, bagaimana kita membedakan antara proyek dan juga operasional? Apakah proyek dan operasional itu sama? Nah, proyek itu bersifat unik atau sementara. Unik dan sementara. Artinya apa? Proyek punya awal dan akhir yang jelas, serta menghasilkan sesuatu yang spesifik. Misalnya, sistem yang baru atau aplikasi yang baru. Itu adalah proyek. Kita tahu dia unik, dia sementara, dan dia menghasilkan sesuatu yang baru, dan itu spesifik. Sedangkan kalau operasional itu lebih ke contohnya seperti bisnis. Jadi, dia sifatnya itu berulang dan berkelanjutan. Jadi, fokusnya itu lebih menjaga atau stability, menjaga kinerja organisasi agar tetap berjalan setiap hari. Seperti contohnya layanan helpdesk yang tadi saya sebut, contohnya bisnis juga, pemeliharaan server, dan juga ada backup data. Nah, resikonya cenderung lebih terkontrol karena sudah ada SOP yang rutin dijalankan. Sedangkan kalau proyek itu dia memiliki resiko yang lebih tinggi karena biasanya melibatkan perubahan yang besar di organisasi. Jadi singkatnya apa? Singkatnya itu proyek menciptakan perubahan, menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru secara spesifik, sedangkan kalau operasional itu lebih ke stability atau menjaga kestabilan. Nah, itu adalah perbedaan antara proyek dan operasional. Dan dalam organisasi, dalam pelaksanaannya, proyek itu bisa dijalankan dengan beberapa model struktur organisasi. Ada 3 di sini. Di infografis, poster yang sudah saya cantumkan 3 dan memang hanya 3 saja. Dan pertama di sini saya mulai terlebih dahulu yaitu project task atau in Indonesia we call proyek murni. Ya, proyek murni. Jadi project task ini model ini dibentuk tim khusus yang bekerja penuh hanya untuk proyek itu saja. Jadi project manager atau PM itu memiliki otoritas penuh untuk mengatur jadwal, sumber daya, dan juga keputusan. Jadi model ini itu sangat efektif untuk proyek yang besar dan strategis. Tapi ini membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Sedangkan kalau fungsionalitas itu proyek yang dijalankan dalam struktur departemen atau departemen yang sudah ada. Jadi skalanya itu lebih di atas projectize. Maksudnya bukan skala proyeknya besar atau kecil ya, tapi
projectize, setelah itu fungsional, dan juga matriks. Jadi ketika satu tahapan di atasnya, ini bukan bicara soal proyek besar atau kecil, tapi di atasnya, di atas projectize itu masuk ke fungsionalitas. Karena ini dijalankan dalam struktur departemen yang sudah ada. Jadi project manager itu kalau di projectize dia memiliki otoritas yang penuh, wewenang yang secara penuh dia kontrol. Tapi kalau di department, di fungsionalitas, project manager ini tidak memiliki banyak wewenang untuk mengambil keputusan, karena keputusan utamanya itu ada pada kepala departemen. Dan model ini cocok untuk proyek yang kecil atau internal di satu divisi tersebut. Yang tadi saya katakan bahwa skala ini ketika misalnya masih dalam circle, projectize itu masih dalam circle yang bukan kecil, tapi maksudnya lebih ke di bawah fungsional, karena fungsional ini sudah dalam tanda kutip mainnya sudah department. Jadi dia di atas projectize. Tapi kalau untuk proyek yang besar itu dikerjakan di dalam struktur projectize. Kalau kecil, yang lebih kecil itu fungsional. Sedangkan kalau struktur matrix ini adalah gabungan dari projectize dan juga fungsional. Jadi dia anggaplah skalanya lebih di atas lagi, karena dia ada gabungan antara fungsional dan juga projectize. Jadi karena gabungan, jadi di model matrix ini anggota tim itu melapor ke dua pihak sekaligus, yaitu project manager PM dan juga manager fungsional. Tapi itu matriks secara keseluruhan. Tapi di sini ada terbagi menjadi 3 lagi, yaitu weak matrix. Di sini saya tidak cantumkan, saya tidak tulis karena nanti terlalu banyak atau detail di infografis, hanya poin-poinnya saja. Di sini saya akan sampaikan bahwa ada weak matrix, ada balance matrix, dan juga ada strong matrix. Nah, kalau weak matrix itu apa? Weak matrix itu wewenangnya itu masih dominan di tangan manajer fungsional. Jadi, project manager hanya berperan sebagai koordinator tanpa kekuasaan penuh. Sedangkan kalau balance, dari kata balance saja, artinya dia dibagi seimbang, balance antara manajer fungsional dan juga project manager. Jadi keduanya itu berkolaborasi dalam mengambil keputusan. Sedangkan kalau matrix yang strong, matrix yang kuat itu project manager itu memiliki wewenang lebih besar dibanding dengan manajer fungsional. Itu karena strong matrix ini lebih atau hampir setara dengan projectize. Jadi dia hampir setara dengan projectize, tapi timnya masih berada di dalam struktur organisasi yang ada. Nah, itu adalah strong matrix. Nah, itu bagaimana cara kita membedakan dari weak, balance, dan matrix. Oke. Dan bagaimana PM atau project manager itu melakukan sebuah proyek, atau bagaimana dia manage sebuah proyek, dan bagaimana proses-prosesnya dalam manajemen proyek. Nah, di sini ada terbagi menjadi 5, yaitu inisiasi, planning, executing, ada monitoring and controlling, pengawasan, dan juga ada closing. Pertama-tama, initiating itu bagaimana dia menentukan tujuan resmi proyek dan juga otorisasi dari manajemen. Jadi hasil akhirnya itu biasanya berupa dokumen project charter. Dan dalam proses inisiasi ini, anggaplah simple, dalam bahasa yang simple. Ini seperti memberikan gambaran global atau gambaran umum lah suatu proyek dia akan kemana. Dia akan tujuannya menunjuk PM-nya, tujuan proyek secara rinci, tapi masih ditentukan dulu. Kita mengidentifikasi stakeholder, kita menentukan kriteria keberhasilan proyek, dan juga
Tapi masih menentukan ya, belum identifikasi. Kita masih menentukan ruang lingkupnya, jadwalnya, kebutuhan sumber daya, asumsi, dan barrier-nya atau batasan proyeknya. Jadi outputnya itu berupa penugasan PM yang sudah saya sebutkan, identifikasi stakeholder, dan yang tadi saya sebutkan yaitu ada project charter dan juga ada tambahan yaitu business case. Nah, itu inisiasi. Jadi masih inisiasi mencari variabelnya lah, mencari variabel untuk diisi. Nah, isinya itu apa? Yang ada di planning. Yang ada di nomor 2 itu planning. Itu kita membuat peta jalan, scope, dan jadwal. Nah, maksudnya apa? Ini kita menentukan ruang lingkupnya, jadwal, anggaran, komunikasi resikonya. Jadi ada scope, time, cost. Nah, itu apa yang kita lakukan di perencanaan. Jadi tujuannya itu dan outputnya itu ada kontrak tim, ada scope statement, ada WBS, dan ada Gantt chart, itu jadwal proyek, dan juga ada daftar resikonya. Nah, setelah itu masuk ke tahap yang 40% di sini, execute, ya 40% execute, yaitu eksekusi, di mana tahap di mana pekerjaan dilakukan sesuai rencana. Jadi tim sudah mulai membuat deliverable yang spesifik seperti sistem, aplikasi, atau laporan hasil kerja. Dan outputnya apa? Outputnya ya sasaran dari project, goalnya ya tercapai. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah eksekusi itu masuk ke monitoring dan controlling. Jadi ada pengawasan. Jadi dia PM atau ya secara general PM akan memantau kemajuan proyeknya, mengukur hasil terhadap rencana dan juga melakukan perbaikan bila ada deviasi atau masalah. Jadi dia sudah memikirkan lah margin of error-nya. Contohnya ya ada kesalahan ya dia yang pikirkan. Nah, setelah itu masuk ke closing dan penutup, yaitu tahap di mana ini adalah tahap akhir di mana proyek itu diserahkan ke klien, pengguna atau tim diserahkan ke pengguna atau tim operasional, dan setelah itu kontrak ditutup, anggaplah jabat tangan selesai, evaluasi selesai. Nah, itu ke masuk dalam tahap closing atau tahap akhir seperti itu. Dan bagaimana? Yang sudah saya jelaskan, oke, project manager ada A, ada B, ada C, dia melakukan ini, ya prosesnya seperti ini. Tapi bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan kita dalam project manager atau anggaplah kita dapat sertifikat. Atau bagaimana ada sertifikasi utamanya, sertifikasi profesional itu bisa diambil. Nah, di sini ada pertama atau PMP, ini standar global untuk PM berbasis prediksi atau waterfall. Ada Prince2, ini fokus pada kontrol dan lingkungan proyek yang terstruktur. Ada CMPM. Nah, CMPM ini untuk pemula. Jadi yang masih dasar ya ikuti CMPM. Ada Scrum Master dan juga ada ITIL. Ini fokus pada tata kelola dan manajemen layanan TIC. Nah, itu adalah sertifikasi utamanya untuk ya kalau mau meningkatkan kemampuan atau mengambil sertifikasi, ya ini adalah yang paling umum dan yang paling standar yaitu PMP. Nah, dalam dunia proyektika juga kita bisa memanfaatkan tools. Jadi kita tidak secara manual atau ya secara manual di kertas, tapi ada banyak tools atau alat bantu digital agar pekerjaan kita itu lebih terorganisir dan efisien. Nah, pertama itu ada Trello, yaitu kita membuat papan visual atau visual board untuk visual board dan bisa memantau tugas harian. Dan di sini ada Asana juga untuk task tracking atau pelacakan tugas dan kemajuan tim. Ada Jira atau Jira, I don't know how to pronounce. Nah, ini cocok untuk proyek dengan metode agile dan metode agile atau Scrum. Nah, setelah itu ada di sini MP atau
Microsoft Project ini untuk scheduling, dan ada Slack atau Teams untuk komunikasi. Nah, itu contohnya bisa rapat atau apapun kolaborasi antara anggota tim bisa dengan Slack atau Microsoft Teams. Jadi tools ini membantu PM dalam mengatur pekerjaan, melacak progres, memastikan semua anggotanya, semua orang itu terhubung dengan tujuan proyek agar tidak keluar dari jalurnya dia. Nah, seperti itu. Nah, sebagai penutup, manajemen proyek, saya ingin menjelaskan bahwa manajemen proyek ini sangat bagus sekali. Ini fondasi penting agar setiap proyek teknologi itu bisa berjalan dengan baik. Karena dengan memahami yang sudah saya jelaskan sebelumnya, peluang untuk keberhasilan proyek itu akan semakin besar. Sekian, terima kasih presentasi dari saya, Mas Brian. God bless.